Setelah Kayla dipastikan dipecat, memang ini membuat kondisi Kenzo pun juga semakin sulit ya kalau bekerja sendirian. Sehingga pada akhirnya mau gak mau Kenzo merekrut Mutiara untuk bisa bekerja sama dengan Kenzo. Sebetulnya ini bukan mau gak mau ya, tapi lebih kepada modus aja dari Mas Kenzo nih teman-teman. Biar deket sama kekasih hati dan pujaan hati. Mas Kenzo, ada-ada aja ya teman-teman. Seru sih maksudnya. Karena cara Kenzo tuh yang malu-malu, yang dinginnya tuh kayak kulkas 12 pintu ya teman-teman. Bener-bener bikin Kenzo tuh ngelakuin berbagai macam cara untuk bisa dekat sama Mutiara, tapi Kenzo tuh gak mau bilang. Contoh seperti episode sebelumnya, episode kemarin tuh, episode ke-35. Pada saat bagaimana Kenzo ini mengantar Mutiara ke pasar, ajak Mutiara tuh biar berantem, biar Mutiara itu ngambek. Tapi dalam hati Kenzo seneng, senyum-senyum sendiri. Karena seneng aja kalau ngegodain Mutiara gitu loh teman-teman. Ini kan sebagai bentuk hal yang bagus ya teman-teman sebetulnya. Karena itu tandanya ya Kenzo bener-bener sayang itu sama Mutiara dan gak bisa jauh dari Mutiara. Nah ini pun juga sama. Mutiara, saya sudah pecat Kayla dan kamu sekarang jadi asisten pribadi saya karena saya butuh kamu. Karena kamu yang ngerti tentang dunia ikan laut. Udah kayak gitu aja kurang lebih ya. Terus kan Kayla bingung. Kan saya udah kerja mas di rumah Sandra. Saya udah tanda tangan kontrak, gak apa-apa nanti saya yang bilang. Akhirnya ya udah direkrut aja gitu teman-teman. Tapi kelihatan kan Kenzo tuh kayak yang nggak butuh tapi butuh. Ya inilah karena Kenzo ini tuh kulkas 12 pintu ya. Cueknya tuh bukan cuek, jutek banget. Dan nggak mau kelihatan suka karena gengsi. Karena takut ketahuan juga. Justru malah bikin Kenzo tuh ada aja tingkahnya. Lucu aja teman-teman. Suka sama Mutiara tapi karena nggak tahu harus bilang apa. Dan gengsi buat bilangnya. Jadi ya udah jadiin Mutiara asisten pribadi dan itu ya udah aja. Langsung bikin Kenzo pun juga bisa dekat sama Mutiara. Mutiara pun juga bingung kan pada akhirnya bertanya-tanya lagi nih sama seperti biasanya. Ini Mas Kenzo nih baik tapi kenapa ngeselin ya? Kenapa selalu punya ide yang di luar nalar gitu loh? Ada inilah itulah. Kalau Kenzo itu kan emang kayak gitu ya sama Mutiara, tiba-tiba ngajak kemana, tiba-tiba ngajak ke sini ke situ gitu. Yang mana bikin Mutiara tuh kaget aja gitu lah teman-teman. Duh gak sabar banget ya sebetulnya ngelihat gimana Mutiara tuh sama Kenzo bisa bener-bener ngobrol. Bisa bener-bener mengungkapkan perasaan satu sama lainnya tanpa harus gengsi-gengsian kayak gini. Lucu sih sebetulnya teman-teman. Karena gemes aja gitu kita ngelihat ya mereka berdua. Cuman semoga aja bisa jauh lebih dekat lagi. Bisa jauh lebih jauh lebih bisa terbuka lagi biar nggak kaku banget. Sebetulnya sih Mutiara ya senang juga, suka sama Kenzo bahkan ya. Cuma kadang ngeliat Kenzo-nya terkadang nyebelin, terkadang jutek, cuek, tapi perhatian tuh bikin Mutiaranya malah bingung. Ini Mas Kenzo ini sebenarnya pengen nggak sih saya jadi asisten pribadi? Kenapa cuek banget ya? Lucu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Itu masih bakal ada prosesnya juga. Dan bakal berjalan seiring berjalannya waktu. Jadi kita gak perlu khawatir. Momen itu pasti bakal datang juga. Ya Kayla tentu saja tidak menerima dipecat teman-teman. Karena balik lagi Kayla pun juga ngerasa gak bersalah. Kayla pun juga ngerasa sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Apalagi dengan bagaimananya cara pemecatan yang tentu gak adil bagi Kayla. Tentu buat Kayla pun juga jadi ngerasa kayak masa cuma gara-gara kayak gini gitu loh. Toh masa iya Kayla seberani ini, Kayla pun juga sampai bayar bejo dan lain sebagainya macam. Justru Kayla pun juga malah berkata kalau semua ini adalah pasti ulahnya Sandra. Karena Sandra orang pertama yang tangkap sama bejo dan berantem sama bejo kan. Kenapa gak mulai dari sana aja? Terus akhirnya Kayla pun juga bilang kalau HP-nya disita seharian sehingga gak bisa menghubungi Kenzo dan gak bisa ngasih tahu Kenzo. Pada akhirnya sih Mutiara ini tuh dan juga Kayla bakal tahu teman-teman kalau ternyata pelakunya ini adalah Sandra. Cuman Mutiara sama Kayla ini tuh, terutama Mutiara tuh masih pengen cari buktinya dulu gitu loh. Karena nggak mau asal tuduh. Takut aja teman-teman kayak kemarin udah percaya sama bejo ayah kandungnya ternyata bukan. Nah, Mutiara tuh masih trauma sama hal-hal yang kayak gitu. Sedangkan Kayla bakal terus mencari tahu juga. Dan di sini pun juga Kenzo walaupun sedikit aneh ya karena lebih percaya sama Sandra. Tapi ada bagusnya juga karena akhirnya Mutiara bisa bekerja sama dengan Kenzo sebagai asprinya. Dan kalau menurut Mimin, ini bukan cuma bikin happy aja, tapi juga ibaratnya seperti apa ya? Seperti hadiah lah buat Kenzo dan juga Mutiara tuh. Karena kalau Kenzo dan Mutiara semobil terus, kerja bareng, maka
intensitas bertemunya semakin tinggi dan quality time-nya semakin bagus juga, semakin banyak. Dan ini bisa membuat mereka berdua pun juga bisa luas satu sama lain, bisa lebih dekat satu sama lain dan gak canggung lagi. Apalagi kan, ya meskipun ini modus juga dari Mas Kenzo, tapi tetap aja ini pun juga bikin Mutiara pun juga happy dan juga seneng karena akhirnya bisa keluar rumah. Karena Mutiara pun juga cerita akhirnya kurang betah di rumah Sandra, tapi masih belum berani untuk bilang kalau Sandra tuh sejahat itu teman-teman. Jadi masih agak dipendam lah kalau Mutiara tuh, karena takut nanti dibilang fitnah sama Sandra. Karena kan memang sama Sandra ini tuh kalau bermasalah serba salah teman-teman. Mau dibongkar semua kebusukan Sandra, Sandra selalu menang. Tapi kalau didemin, Sandra makin kurang ajar. Jadi serba salah banget memang. Makanya Mutiara pun juga di sini pengen gimana caranya supaya apa? Supaya sesegera mungkin Kenzo bisa menemukan bukti bersama dengan Kayla kalau Sandra ini adalah orang yang sudah bayar bejo. Biar apa? Tentu aja biar nggak terjadi hal-hal yang kayak gini lagi. Apalagi Mutiara tuh nggak mau ibaratnya tuh terlibat lagi sama kejahatan-kejahatannya Sandra. Karena kan ya capek aja teman-teman. Walaupun Mutiara berani di episode sore ini dan benar-benar berani untuk melawan Sandra, tapi kan tetap aja bagi Mutiara capek aja harus ngeladenin Sandra seperti ini. Sandra tuh sampai nggak berkutik loh teman-teman. Dipegang tangannya, kejedot kepalanya ke pena pintu oleh Mutiara. Itu perbuatan Mutiara yang keren banget kan, yang bikin Sandra tuh nggak berkutik. Cuman ya balik lagi, tetap aja sepinter-pinternya, seberani-beraninya Mutiara kepada Sandra dan tinggal di rumahnya Sandra, tetap aja kita nggak pernah tahu Sandra ini bakal ngapain lagi, bakal bikin masalah apa lagi. Yang pasti ini bikin bener-bener kita pun juga ibaratnya khawatir lah dengan keadaan Mutiara itu sendiri. Bukan cuma kitanya aja, Mutiaranya pun juga khawatir, nggak tenang aja, takut aja. Apalagi dengan track record Sandra yang begitu buruk ya, banyak bikin kejahatan. Tentu ini pasti jadi perhatian juga bagi Mutiara itu sendiri. Kasian sebetulnya ngeliat Kayla, tapi gimana pun juga ya at least untuk sementara lah nggak apa-apa. Biarin juga biar Mutiara deket sama Kenzo ya teman-teman. Dan buat Kayla pun juga semangat cari buktinya biar bisa bongkar juga semua kebusukan Sandra. Dan buat Mutiara selamat nih karena jadi asisten pribadi dari Kenzo. Sandra pun cemburu, Kayla pun juga sama, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena memang Mutiara yang layak untuk dekat sama Kenzo juga. Terlebih lagi Kenzo yang udah suka sama Mutiara, nggak mau lagi jauh dari Mutiara, nggak mau lagi kehilangan Mutiara. Pada akhirnya ini bisa menjadi momentum juga bagi Kenzo untuk bisa benar-benar merajut kisah asmara bersama dengan Mutiara. Lucu teman-teman, nggak kebayang ya. Sebentar aja tuh Kenzo sama Mutiara sering berantem lucu, apalagi sekarang Mutiara jadi aspri. Wah ini luar biasa banget, bener-bener sangat luar biasa. Ayo, siapa yang gak sabar melihat Mutiara menjadi asisten pribadi dari Kenzo yang bikin mereka berdua semakin dekat? Coba kalau udah gak sabar, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.